Marilah penyuluh agama Islam bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, membimbing umat untuk menggapai hidayah. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berdakwah bersama, demi kebenaran raih kebajikan, tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Hidup jayalah penyuluh kita, hidup jayalah penyuluh kita. Marilah penyuluh agama Islam bersatu bertekad bersama, jadilah pribadi uswatun hasanah, wujudkan umat berakhlakul karimah. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Hidup jayalah penyuluh kita, hidup jayalah penyuluh kita. Kepala kantor yang sama-sama kita hormati, Pak Naib, Kepala Kecamatan Ligung, Pak Penghulu, para JFO, JFT, para penyuluh yang hadir pada saat ini. Syukur alhamdulillah berkat kudrat Allah Subhanahu wa taala, tidak disangka-sangka kita bisa bertemu di sini. Wabil khusus Pak Kepala, karena ini adalah program di Bimas untuk melaksanakan monef dan pembinaan penyuluh di triwulan 2 tahun anggaran 2022. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadikan berkah untuk kita semua. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa pada akhirnya pembinaan banyak kegiatan, Pak. Kita akan melaksanakan penyuluh teladan. Kita akan melaksanakan provinsi, itu semua tingkat provinsi, Pak, baik porseni maupun penyuluh teladan. Sehingga pada kesempatan ini juga kita informasikan bagaimana untuk pelaksanaan penyuluh teladan dan porseni. Namun demikian, sebelum kita membahas program kita pada hari ini, kita dengarkan bersama pembinaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka. Bukan waktunya, nanti aja terakhir. Nanti aja terakhir. Kami persilakan untuk mengawali acara ini. Mari kita buka dengan ucapan basmalah. Pada Kepala Kantor kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hormat yang kami hormati Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Agama Kabupaten Majalengka, dan yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Ligung, Pak Jiliman, yang kami hormati Pak Penghulu dan Pak Penyuluh Fungsional, serta yang kami hormati para JFU KUA Kecamatan Ligung, serta para penyuluh non-PNS di lingkungan Kecamatan Ligung. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan yang kita bisa bertemu terakhir pada acara
pembinaan atau Monet Triwulan yang musyawarahkan sebentar lagi teman-teman kita dari seksi Dimas dan Subak TU untuk melaksanakan Monet Triwulan rutin di Taman Jalan. Salawat salam marilah kita curahkan kita junjung kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga yang yang setia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Kasih Dimas, Pak Prakawa dan semuanya. Hari ini saya rencana akan datang pembinaan ke KUA Jatiwangi. Setelah apel, kami sudah siap-siap mau berangkat ke KUA Jatiwangi karena kabar berita dari KUA Jatiwangi yang kemarin telepon Haji Wahyudin telepon ke saya, ada kabar baik, berita baik bahwa KUA Jatiwangi mendapatkan hibah tanah. Alhamdulillah. Ya. Perlu beli kan? Tidak usah beli, jadi ada masyarakat yang menghibahkan ya. Itu harus segera tindak lanjut ya. Kita akan proses pada hari ini supaya seperti sertifikat dan kami ajukan tahun ini juga nanti Pak Kasih mengajukan ke pusat supaya pembangunan gedung karena tanah sudah milik kita kalau semua kita sudah proses sertifikat. Untuk tahun sekarang ini alhamdulillah minggu kemarin kami PPK Baji Heru, kemudian saya ajak Pak Subak TU untuk melihat tanah KUA Cikijing ya, yang Cikijing alhamdulillah anggaran untuk pengadaan tanah sudah ada, tapi kemarin masih di Bintang. Nah Bintang sekarang udah nggak ada, kami tindak lanjut, ternyata harga tanah yang tinggi ya Pak, ya, tambah bulan, tambah tahun, tambah tinggi ya. Saya baru tahu harga pasaran di KUA daerah Cikijing itu mahal banget. Majalengka kalah ya. Iya, ya. Itu per meter sampai 15 juta sampai 20 juta meminta Cikijing. Cirebon hampir kalah sama-sama ya, Cikijing. Nah, untuk nyari tanah KUA yang anggaran di DIPA itu hanya 500 juta. Kita bingung mau cari kemana ya. Alhamdulillah itu pengadaan tanah ini berawal dari pas saya diangkat dapat amanah di Majalengka. Saya kunjungan silaturahim ke KUA, ternyata kantor KUA itu tertutup oleh kios ya, oleh kios. Ada sedikit yang pas mobil itu ada pagar sedikit, kata saya pagar dibongkar aja. Kata Pak KUA nggak bisa Pak, karena rencana itu akan dibangun kios ya. Yang bangunnya orang aparat desa ya, yang nggak ngerti itu. Nah untuk akses masuk masih mikir-mikir Pak KUA Pak, atau akses masuk masyarakat kalau untuk ini ke KUA kemana nggak kurang tahu. Saya lapor ke Kanwil, saya lapor ke pusat, saya minta pengadaan tanah, alhamdulillah di ACC. Jadi tahun sekarang pengadaan tanah sudah, kemudian tahun ini Jatiwangi juga sudah. Kemudian yang rencana untuk membangun tahun depan Cingambul, Banjaran, kemudian mudah-mudahan Liku. Amin. Pengadaannya Iya, Cingambul. Cingambul sama Banjaran. Sudah ada tanahnya itu ya. Nah mungkin ya saya doakan berikutnya. Karena saya tahu sendiri waktu tahun 2021 ya awal banjir saya kesini ya. Antara ini kantor ini lebih rendah dibanding jalan. Akhirnya pas saya sini ya air semua. Nah, terima kasih kemarin Pak yang Sandi ya yang sampai nyelam. Yang saya takutkan pas nyelam ada aliran listrik iya masih nyala itu bisa kesetrum. Itu taruhannya Pak. Padahal yang bersangkutan masih naga honor ya. Iya. Yang pegawai negeri aja yang SN masih takut ini honor SN ya. Takut mati. Iya, ini terima kasih. Kemudian pada hari ini ya, teman-teman kita beda dengan biasanya Monet Triwulan ini saya libatkan dari Subak TU tambah dari kepegawaian. Jadi yang kemarin
Yang kemarin itu hanya orang Dimas, tambah bendara Dimasnya orang-orang Subak TU. Sekarang ada orang ini, ada teman-teman kita dari pegawai. Satu nanti tambahan dari pegawai ini dia akan ya koordinasi, akan sharing dengan bapak sekalian terkait satu masalah kedisiplinan, kaitan masalah absensi. Kemudian surat masuk, surat keluar masih ditemukan pegawai kita ya, di saat yang bersangkutan dapat surat tugas dari pimpinan, dapat surat pimpinan itu tidak dicatat di surat keluar ya. Harus kan ada masuk surat dari kantor, surat keluarnya surat tugas ya. Nah, itu berangkat, absen juga masih ada muncul, tapi bukan tahu aligum. Jadi absen yang fingerprint itu muncul, yang bersangkutan padahal lagi dinas luar ke Bandung atau ke Jakarta atau kemana. Ini yang kalau ada teman irjen nanti yang kena ya pimpinan. Kalau pimpinan nggak tahu ya salah, emang harus tahu pimpinan itu atau tahu pembiaran itu. Ini kejadian kaitan masalah absensi di salah satu KUA jam 7 atau 7.30 absen, jam 9 ada irjen masuk ke KUA, tolong print sama absensi. Muncul jam pulang. Jadi pegawai-pegawai yang ada di KUA ini sudah absen jam pulang. Sekalian Pak. Iya, kok bisa itu ya? Kok bisa? Nah, itu jangan sampai terjadi, apalagi yang namanya pegawai ya, pegawai negeri ataupun yang non PNS ini. Saya juga sering nyindir, jangan sampai nanti pas jam 7.30 absen, jam 9 sampai jam 12.00, jam 12.00 nanti jam 3 balik lagi. Nah, itu jangan sampai begitu. Korupsi itu bukan korupsi masalah uang saja, korupsi waktu ya kan. Jadi kita sebagai ASN maupun non PNS kita juga harus tahu tugas fungsi kita ya, tugas fungsi kita. Ada teman-teman kita yang nggak tahu, akhirnya apa, pas duduk di meja yang dia kerjakan lupa, akhirnya pegang HP terus baca koran. Padahal saya jelas sekali, saya juga sering menerima keluhan dari ketua KUA, dari penyuluh, mungkin dari madrasah kaitan masalah kurangnya tenaga ya, karena satu pensiun di kantor yang saya data, yang pensiun itu sampai 25 per tahun, pengangkatan nggak ada. Nah, kemarin banyak teman-teman, Pak, saya kurang tenaga staf atau penyuluh atau apa gitu. Di kantor juga sama, Pak Kasih Bimas. Kemarin waktu Pak Kasih Bimas itu waktu 2021 hanya 2 ya, Pak Ajis dengan Ibu Nok, yang bapak itu pensiun ya, hanya 2 Nok. Saya sering keliling ke ruangan-ruangan, saya ngobrol silaturahim dengan sharing dan teman-teman yang staf. Ternyata hujan pas saya berada di bangunan sebelah utara ya, utara di sana yang dekat masjid. Saya naik ke atas, di situ ada ruangan Seki Bimas. Pak Kasih nggak ada lagi kegiatan. Di sana satu ruangan hujan besar, ada 2 orang, laki perempuan, Pak Haji sama Bu Nok. Tertutup, saya buka ada 2. Walaupun dia sudah ya berkeluarga, tapi kalau udah 2-an, cuacanya dingin, hujan, itu yang saya khawatir. Yang tanggung jawab ini, kenapa disimpan terus ditutup? Nah, saya tegur Pak Kasih agak. Nah, kemarin saya rombak untuk saya menganalisis kebutuhan di kantor, sulit juga karena apa? Pegawai kurang, ada pensiun. Ya. Nah, saya sampaikan ke pusat, saya sampaikan ke Kanwil dan ke pusat, kata pusat. Kemarin kalau ketemu Irjen Inspektur datang ke kantor. Coba Pak Kemenak, saya mau tanya di kantor, di setiap seksi, terus ada setiap seksi punya
tusi masing-masing ya, tusi. Kemudian setiap pegawai ada tusi-tusi. Di KUA juga ada tusi ya, ada kepenghuluan. Penghulu sih ada berapa? Ada 2 Pak. Haji Ya senior ini Pak. pun kabare. Satunya Yang satunya ini ya, di K2. berarti 3 dengan ini. Iya. Ini penghulu ada 3. Nah, ini yang melaksanakan penghuluan. Ada salah satu KUA penghuluannya 1. Ya. Nah, penghulu 1 setiap ada ini pernikahan yang 1 hari bisa sampai 10 atau sampai 20, bingung menugaskan. Nah, ini catatan di KUA. Di saat yang harus melaksanakan itu seorang ASN, Pak KUA ini nama Pak Jiliman. Di 1 hari ada 10, hanya 1 penghulunya. Namanya Pak Jiliman semua. Jam 6:30 tadi melaksanakan, nanti jam 8. Jaraknya jauh. Ini kan ada tanya, apakah benar penghulu atau kepala KUA ini melaksanakan sana pernikahan? Datang jam 7, jam 7 harus menikah lagi di jadwalnya jam 7, jam 7, jam 8, jam 9. Nah, itu tanda-tanda. Nah, maka dari itu kami sampai ke sana. Kemudian di KUA ini ada beberapa tusi kepenghuluan sudah ada. Ada keluarga sakinah, ada ya Pak Sarif ya. Ada kemesidan. Kodim. Laku. Kubu. Dilantik 13 tahun. Hah? Dilantik 13 tahun. Kenapa disebutnya kubu? Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Kata Pak yang kubu burung gitu. Kalau di dunia ini ada jadi dan ada tidak Iya, jadi. Ya, ada senang, ada tidak senang. Mending sehat kalau Sudah ya. bagian kemesidan. Dan wakaf. Ada wakaf Pak. Wakaf masjid. Biar aman sama kodim sih Pak. Biar insaf. Ini kodim namanya Pak. Kodim. Aman awal. Iya. Ada berapa masjid di sini? Di kecamatan Sing Jawa. Kalau kita masjid lagi di kecamatan itu 40. ya? Ada nggak salah? Jangan. Ya. Jadi kalau yang bertanya ini orang menang seperti saya, kalau nggak salah atau nanti gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan begitu Pak Kubu ya. Jadi kalau ada yang orang Pemda, Pak Camat, Pak Bupati dari sini, ada berapa masjid? 10. Itu aja. Pak Bupati nggak mungkin ini, tapi yang realnya nanti. Nah, tapi kalau semua berarti jarang mendata, jarang pembinaan. Jangan salah, berarti salah itu. Iya, 36 atau 40 atau berapa? 70 Pak, padahal 36. Pak Bupati kan nggak tahu. Nah, nanti kaitan keagamaan dicatat harus tahu Pak Bupati ya. Kemudian kemesidan, zakat ya, gitu ya. Ya. Nah, ini ada beberapa KUA yang tadi ada 5 tusi ini, ini kebanyakan ngambilnya tusi bapak-bapak ini, tusi penghulu. Jadi dia tidak tahu tusi dan fungsi dia sebagai ininya, tugasnya. Saya tahu penghulu, saya tugasnya kemesidan, warga sakinah, wakaf. Nah, tapi pada datang di KUA dia nggak ingat tusi dia tuh, taunya inget ya, wah ini ada masyarakat yang datang, dia langsung para rebut, Pak dulu dia datang, Pak, dia apa mau nikah, ya mana, mau legalisir, nah itu kalau bisa dibagi tusi itu tadi ya, ini di KUA begitu, ada bukan di sini, di Astina negara asing lah. Ya, ada begitu. Akhirnya apa? Ya, yang dicari uang, Kita di sini, saya tadi apel pagi juga. Kita di sini sebagai pegawai, kalau pegawai negeri ini enak, ya enak. Sebelum kerja udah dikasih duit, udah digaji.
kita belum kerja udah nih. Beda dengan yang swasta. Kerja dulu baru dikasih, kalau itu enak. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian diingatkan terus ya, karena yang namanya KUA ini yang datang ke sini namanya juga urusan agama ya, atau urusan agama. Orang datang ngajak urusan, ya pengen ada urusan dan kepentingan. Orang yang datang ke sini kaitan ada kepentingan, ingin kaitan waris. Dia sudah nikah tapi pisah. Nah, bagaimana caranya ingin mendapatkan buku nikah yang disimpan oleh istrinya atau suaminya, datang sini sendiri kaitan duplikat. Ini terjadi masalah lagi kaitan masalah duplikat. Kalau ada masyarakat yang datang ke KUA terus dia meminta duplikat, kalau dia sendiri harus benar-benar diawasi, harus berdua. Karena ada jadian dia sendiri, istrinya nggak tahu, dia punya kepentingan, satu tidak mau nikah lagi, kedua masalah lagi mau kaitan masalah waris. Saling gugat, yang puyeng kepala KUA, yang puyeng KUA. Apalagi ya kalau udah nikah ada bayar. Sekarang di Majalengka bukan KUA Legum, ya mudah-mudahan bukan ya. Wartawan LSM udah tahu, udah WA, Pak minta waktu sebentar, ngobrol, makasih udah saya nyebar. Kaitan apa? Kaitan nikah, biaya yang sampai jutaan, 4.500.000, 1.200.000, ya. Iya, ini biaya nikah kan katanya 600, ya Pak. Kalau di sini berapa nikah? Kalau di sini, iya. kantor. Ya, Enggak, kalau di negara kan 600 di luar. Kalau daftar di sini untuk ini nikah itu berapa biayanya? 1.200.000 atau 800 atau sejuta mana? dari desa Pak. Kalau dari desa yang memintanya sekitaran segituan Pak. Gitu ya. Minta 200 variasi. Ya. Jadi mohon maaf, ini yang di KUA termasuk penyuluh juga suka di ini ya, jadi minta bantuan ya. Ya kalau Ya, penyuluh ini bagian dari KUA. Di saat ada orang luar yang datang ke sini, berapa biaya nikah? 600. Jangan di desa 1.200.000. Iya. Nah, termasuk yang P3N atau P3N nggak ada ya Pak? Ada yang lebih gitu ya. Sekarang apa? Iya. Lebih desa. Iya. Kalau B kan dia juga cari rezeki dari KUA. Dari sana. Ya, dari KUA. Ya, masyarakat sekarang ini ya dia pengennya instan, nggak mau capek. Oh, iya. Saya punya ada berkas, saya mau nikah, datang ke KUA jauh, saya banyak kesibukan, nyuruh lebih. Kalau B, ini berkasnya syaratnya apa aja, berapa biayanya? Kalau setor ke negara 600, nanti buat waktu sekian, buat teknis dan ngetik, buat yang ngetiknya, buat apanya. Jadi berapa? 1.200.000. Nanti ada Palebe yang ngebuka, yang dari wartawan itu, dia ngebuka, yang bilang-bilang, kepala KUA-nya juga minta 100. Jadi makanya didoktrin jangan sampai begitu. Saya sudah ngomong, kalau biaya nikah 600 kosong, nggak ada apa-apa. Sok silakan. Masyarakat datang ke sini. Kenapa datang di KUA? Karena apa? Dia akan, orang KUA akan nanya, nama siapa? Liman. Tik Liman. Tapi kalau seumur nitip kepala B, nama siapa? Liman. Lieman. Ada limannya, lia kayak ya ejaannya ada Liman. Padahal pengennya Liman aja. Sarip. Tidak ada iya, tapi tidak ada yang benernya, tidak ada ianya, Sarip aja. Tapi kalau seumur yang bersangkutan datang, ya namanya siapa? Tanya. Nama siapa? Sarip Pak. Bener. Saksi, ada calon istrinya, ada siapa? Sekarang kalau B, nggak tahu ya. Udah itu aja yang ada. Tik oleh kau Pak, salah. Ujung-ujung udah salah.
ganti, Pak minta diganti. Kata catatan sipil tinggal diparap aja. Ya saya protes katanya itu. Ya nggak bisa. Yang paling gampang KTP yang ganti. Kalian ini udah masuk ini register negara ya. Udah ke negara nggak bisa ganti. Kalau pengen diganti pengadilan. Iya. Nah ini banyak kepentingan tapi ya bagaimana caranya hibah karena untuk KUA madrasah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, di kita pertama selain ada yang namanya Kemenag itu ada 5 nilai budaya kerja. Ada yang tahu? Ibu di depan. Ada nggak Ibu? 5 nilai budaya kerja. Nah itu integritas ya, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, teladan. Nah selain itu ada lagi 5 T. T-nya yang tadi saya sebutkan itu, kita tahu fungsi, tugas dan fungsi tupoksi kita. Iya. Jangan sampai kita nggak tahu. Ya. Kemudian tertib, ya masalah kaitan tertib. Jadi kita tahu fungsi, kita tertib. Kita sudah melaksanakan 1 tahun ini, kita sudah merencanakan kegiatan tahun Januari, Februari. Kemudian terukur kaitan dari. Nah setelah terukur kita harus taat pimpinan, kita melaporkan kegiatan. Kemudian terintegrasi dengan semua madrasah yang kemarin saya pembinaan di madrasah. Kenapa madrasah sekarang siswanya lebih bagus dibanding sekolah umum? Kenapa? Sekarang ini kita prihatin lihat anak-anak kita yang di luaran geng-geng motor, ya itu pasti lihat kayaknya agamanya kurang. Nah banyak orang tua yang prihatin terhadap anak kita. Akhirnya ada rasa takut lingkungan pengaruhnya besar, dia menyekolahkan anaknya ke madrasah. Nah kita yang dapat titipan ya, kita sudah ada inovasi bagaimana siswa setelah keluar ini ya benar-benar dia tahu agama, ngerti, tidak tahu aja tapi kita harus paham. Banyak siswa sekolah umum yang pas diomongin oleh orang yang lebih tua dia melawan ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena ada tambahan dari Pak Seksi ataupun dari Kepala KUA tentang masalah ya kedinasan. Dan ini informasi sedikit sebentar lagi karena kita tindak lanjut ada surat dari Kanwil terkait dengan para kantor Kemenag Kabupaten Kota agar segera mengusulkan formasi prioritas formasi calon ASN. Jadi P3K istilahnya, P3K. Kita akan segera diangkat untuk formasi ASN ini, calon ASN ini Majalengka 167 orang. Ya, 167 nanti dibagi-bagi. Ada guru MAN itu 16, guru MTS 87, kemudian penyuluh 44, kantor yang kantor tenaga administrasi kantor hanya 2. Nah, untuk penyuluh ya yang ini saya akan data para penyuluh. Karena apa? Yang akan diproses itu yang sesuai dengan ketentuan yang tadi kemarin Pak Kasih bilang S1 non kependidikan. Terus ijazahnya perlandingan terus akreditasi B. Nah, saya data di Majalengka banyak penyuluh ijazah penyuluh non PNS ini ijazah perguruan tingginya masih C. Bisa enggaknya kami akan lobby. Kalau tidak boleh semua, ya habis kita nggak punya sulit.
walaupun para penyuluh non-pers ini tidak mengusulkan kami akan saya usulkan Bapak Ibu sekalian. Keinginan kami, harapan saya di sini, saya pengen nuntaskan para penyuluh non-PNS ini nonnya hilang ya Bapak Ibu. Nonnya hilang jadi menjadi PNS. Karena yang penyuluh non-PNS ini honor di negeri, maksudnya honor tuh di KUA kan negeri kan. Honor di MTSN negeri. Honor di kantor negeri. Nah, dibiayainya dari negeri lagi, dari APBN. Nah, itu yang namanya kategori 1. Tanpa tes bisa dudukan selesai. Langsung NIP. Itu dulu begitu. Nah, mudah-mudahan ya sekarang kan 2022, 2023 pergantian pemimpin baru, nanti kita ya harapan kami mudah-mudahan dibuka ini ya ormas yang kosong-kosongnya itu yang banyak pensiun. Tahun 2010 itu dia besar-besaran ngambil dari para penyuluh habis semua, sisir lagi habis. Nah sekarang masih numpuk, termasuk pengawas juga yang kecil. Ya kami dari kantor mengucapkan terima kasih ada termasuk para penyuluh yang garda terdepan. Setiap ada informasi apa sejak tahun 2001 yang waktu COVID 2021 itu ya kami penyuluhnya kaitan COVID, penyuluhnya kaitan masalah apa yang dari SSE gitu, saya penyuluh yang kabarnya siap gerak walaupun honor sedikit ya Bapak. Berapa Bapak honornya? 1 juta. Apa? Kasih Bimas kalah sama penyuluh ya walaupun honornya 1 juta tapi seragamnya banyak warna hijau ya. Iya. Terus ini di sini tuh warna kayak gini ada putih dulu. Ini makasih dari kemarin. Ya, besok gini aja. Jasket. Iya. Itu saya juga ini harus Jatiwangi. Makasih atas waktunya bisa silaturahim. Barangkali ada sedikit yang keluhan ya enggak sampaikan. Keluhan itu jangan disampaikan ke orang lain. Karena ini kita keluarga satu rumah. Ya. Kalau ngeluh, kalau mau ngomong mau apa ngomongnya jangan ke Pak Camat. Undang-undang Pak Camatnya dekat sama aku dan Ramil, Pak Kodin. Nanti nggak selesai, malah Pak iya hanya Pak wartawan, nggak nyambung. Bisa Ramil kayak gitu kan? Nah keluhannya masuk ke kami, ke sini. Nanti kami tidak lanjut, tidak akan dimarahi ya. Pak kasih, Pak KUA, saya mohon maaf. Kemarin saya kan bantu Pak Kepala ikut menghadiri, menyaksikan pernikahan. Saya tahu Bapak kan dapat amplopnya 2. Minta dong, ngomong ke sini. Jangan ngomongnya di belakang. Saja, mohon maaf sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan oleh Pak Kantor. Yang jelas kita pertama harus disiplin, tingkatkan kebersamaan dan laksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi. Saya juga ingin mengharapkan bahwa kita harus seperti bangunan, kalau ada yang sakit ya merasa salah sakit. Jangan sambil menebar benci apalagi memfitnah. Kita ini satu rumah, jangan rusak rumah itu. Yang kedua, kita akan melaksanakan penyuluh teladan dan juga perseni. Ini yang jago bulu tangkis kita saja ya. Tapi ada enggak gitu. Yang jelas itu tenis meja dan bola voli ya. Bulu tangkis ada enggak? Ada. Iya, pertandingannya. Ada. Oh iya. Tenis, bola voli. Iya, silakan. Nanti kita akan melaksanakan prosesnya tingkat kabupaten dulu Pak. Baik bulu tangkis, tenis dan voli Pak. Makasih dulu bulu tangkis. Ya nanti kalau menangnya Pak. Dan cerdas cermat. Nah nanti tolong dipersiapkan karena ini biayanya dari kita oleh kita untuk kita, insya Allah Pak. Kalau kurang nanti bicara sama Pak Kepala. Gitu, lapor aja. Karena di penyuluh teladan biasanya di Bandung, kalau untuk porsennya di Pangandaran Pak. Pangandaran ya. Kita hadir di sana Pak sebenarnya.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, dapat bekerja sama dan bekerja dengan baik. Mudah-mudahan niatkan ibadah kerja ini sebagai ibadah agar tidak jadi lagu, karena jam 7 sampai jam 4 sore jam 16 itu agar semua bermanfaat, terisi dengan ibadah. Saya kira itu Pak yang kita sampaikan. Mohon maaf Pak Naib, kita tidak beri kesempatan untuk memberikan sambutan karena kita akan melonjak ke Jatiwang. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menyuruh mau ini ya, lepasan.